العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Melanjutkan kembali kajian terhadap pembahasan dan uraian berkaitan dengan klarifikasi atas seruan bahwasanya Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah memandang dan memberikan udzur terhadap pelaku kekufuran akbar dan kesyirikan akbar di atas kejahilan secara mutlak. Maka dijelaskan oleh murid beliau yang paling senior, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Zaid Al-Musallam, guru besar di Fakultas Al-Qasim, spesialis bidang usul fiqh. Kita melanjutkan kembali kajian yang sebelumnya. Terakhir kita sampai dalam bahasan penjelasan bahwasanya pemberian contoh terhadap suatu kaidah dasar atau sebuah usul itu hanya dalam rangka tahqiqul manat. Tahqiqul manat adalah pemastian keberadaan illah pada suatu cabang permasalahan sebagaimana telah tetap illah tersebut pada asal permasalahannya. Itu namanya tahqiqul manat. Sehingga bisa dikeluarkan satu kesimpulan hukum yang sama antara cabang dan asalnya, far' dan asal. Dan ditegaskan oleh Syekh bahwasanya tahqiqul manat fi ghalibi amrihi ghairu mundhabitin wa ghairu mutatabiqin mi'ah bil mi'ah. Yang namanya tahqiqul manat itu secara garis besar tidaklah mundhabit, tidak bisa dipastikan tepat sasaran dan sama persis 100%. Jadi kembalinya kepada sudut pandang individu seorang mujtahid dalam menetapkan atau menentukan kadar illah yang ada pada cabang permasalahan. Kemudian Syekh menyinggung bahwasanya kebanyakan orang-orang yang tergelincir dan gagal paham dalam permasalahan yang dicontohkan oleh seorang alim tertentu, mereka berpegang erat dengan contoh tapi menyampaikan, menafikan atau menolak kaidah dasar atau pokok dasar usul yang seorang alim itu berpegang di atasnya. Inilah yang menyebabkan banyaknya ketergelinciran dan kegagalan paham pada kebanyakan orang-orang yang tidak cermat dalam menganalisa suatu permasalahan. Dia berpegang teguh di atas sebagian contoh yang kadang tidak bisa pemastiannya itu tepat sasaran dengan kasus yang terjadi 100%, tapi dia nafikan kaidah dasar yang berlaku. Misalkan kaidah dasar yang telah disepakati berlaku bahwasanya pelaku kesyirikan akbar maka dia musyrik. Ini hukum asalnya, kaidah dasarnya. Nah, pada sebagian juz'iyat satuan permasalahan, terkadang seorang alim itu memberikan contoh min bab tahqiqul manat itu tadi. Dan itu tidaklah bisa persis 100% dalam tatbik penerapannya terkadang. Jadi tidak boleh lantas kemudian digeneralisir berpegang dengan contoh secara mutlak dalam seluruh keadaan, dalam seluruh situasi dan kondisi, dalam seluruh ruang dan waktu. Sama, pokoknya begini. Nah, ini yang keliru. Kemudian Syekh Abdullah bin Zaid Al-Musallam hafizahullah menjelaskan, wa min hadha at-taq'idi wa at-ta'sili tafarra'at umurun. Dari kaidah dasar dan pokok dasar usul ini, taksil kaidah yang ada, maka bercabang sekian perkara. Minha, di antaranya yang pertama, al-farqu bainal khafi wal zahir. Perbedaan antara permasalahan yang khafi samar dan permasalahan yang zahir gamblang jelas. Fala syakka anna hadha mabniun ala mas'alatil jahli ma'a imkanil ilmi wa adamihi. Permasalahan perbedaan antara permasalahan yang samar atau yang zahir gamblang jelas tidaklah diragukan bahwa yang demikian ini dibangun berpijak di atas permasalahan suatu ketidaktahuan atau kejahilan bersamaan dengan adanya kemungkinan untuk sampai padanya ilmu atau tidaknya. Id yatahaqqaqu imkanul ilmi ma'adh dhahir dunal khafi mathalan. Dari sisi terkadang dapat dipastikan
terwujudnya kemungkinan adanya ilmu tentang permasalahan tersebut, pada permasalahan-permasalahan yang zahir gamblang. Dunal khafi, tapi tidak pada permasalahan-permasalahan yang tersamarkan. Wadh-dhahir wal khafi nisbiyun. Sementara permasalahan yang zahir dan permasalahan yang khafi, samar, itu relatif. Nisbi. Tapi sekali lagi, ini permasalahan-permasalahan yang memungkinkan untuk seseorang itu tidak sampai kepadanya ilmu. Karena di sana ada permasalahan yang tidak terkandung padanya kemungkinan khafi. Karena jelasnya permasalahan penistaan terhadap agama misalkan, yang menafikan aslut ta'zim. Orang yang menisbatkan kepada din, secara naluri sudah pasti dia harus mengagungkan ad-din itu sendiri. Ada nilai sakral yang ada padanya. Penistaan terhadapnya, melecehkannya, menghinanya, ini menafikan aslut ta'zim. Sehingga tidak bisa terbayangkan dan tergambarkan untuk seseorang itu tidak tahu bahwa hukumnya menistakan dan merendahkan agama yang dia yakini sebagai suatu kebenaran yang harus dia anut. Kemudian dikatakan pelakunya itu tidak tahu bahwa itu tidak boleh atau aib atau tabu. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang khafi, tapi dari sisi sudut pandang sebagian alim dia bukan khafi. Dia termasuk permasalahan yang zahir. Jadi ada sekian bentuk ya. Bentuk pertama permasalahan yang zahir, tidak ada kemungkinan padanya khafi, kesamaran. Ada permasalahan yang sifatnya nisbi, antara yang zahir dan yang khafi, yang samar. Terkadang sebagian alim memandang ya ini permasalahan yang zahir. Sebagian lain tersamarkan hukumnya darinya. Jadi permasalahan tersebut kembali kepada imkanul ilmi ma'a zahir dunal khafi. Memungkinkannya untuk terwujudkannya ilmu dalam artian tidak bisa dibayangkan dan tergambarkan untuk dikatakan tidak tahu hukumnya. Dalam permasalahan-permasalahan yang zahir gamblang, tidak ada udzur atas kejahilan padanya. Ada juga permasalahan di sana yang dikatakan zahir tapi nisbi. Zahir pada sebagian orang tapi tersamarkan pada sebagian orang yang lainnya. Berarti ada zahir jali, ada zahir nisbi, ada khafi nisbi, jelas. Ada zahir jali, zahir jelas gamblang, tidak ada terkandung kemungkinan padanya, boleh dikatakan tidak tahu. Ada permasalahan yang zahir tapi nisbi, dia zahir relatif sifatnya pada beberapa orang, dan khafi samar tapi sifatnya juga nisbi pada beberapa orang. Berarti ada berapa bentuk itu? Ada berapa? 3. Wa zahir wal khafi nisbiyun faqad yakunu fima mathala bihi al-alimu zahiran indahu. Dan permasalahan zahir dan khafi, permasalahan yang gamblang jelas dan permasalahan yang samar itu relatif sifatnya. Bisa jadi terkadang apa yang dicontohkan oleh seorang alim itu gamblang bagi beliau. Bagi sang alim tersebut dia termasuk permasalahan yang gamblang jelas. Yarahu ghairahu khafiyan, tapi orang lain memandangnya sebagai suatu permasalahan yang khafi, samar. Wa kadzal halu fi afhamil mutalaqqina. Begitu pula keadaan yang ada pada daya tangkap pemahaman al-mutalaqqin, as-sami'in, yang mendengar permasalahan tersebut dari seorang alim. Ketika seorang alim memberikan contoh pada permasalahan tertentu berkaitan dengan kaidah tertentu, terkadang daya tangkap yang dipahami oleh orang-orang yang mendengar itu bisa berbeda-beda. Sekali lagi semuanya kembali berpijak di atas induk, yaitu segala tamtsil, percontohan terhadap suatu kaidah dasar atau pokok dasar tertentu sifatnya hanya sekedar taqribul faham, mendekatkan kepada pemahaman. Tahqiqul manat. Jadi sifatnya nisbi. Wa minha, di antaranya percabangan yang ada, kadzalika tafriqun man farraqa bainal aqidati wa ghairiha. Begitu pula termasuk dari turunan percabangan tersebut perbedaan, adanya tafriq, pembedaan antara permasalahan akidah dan selain akidah. Li'anna usulal aqidati wa mabadi'aha zahiratun la khafiyatun 'inda man balaghathul hujjatur risaliyah. Kemudian permasalahannya dibedakan antara masail akidah dan antara yang selain masalah akidah. Masalah akidah pun bertingkat-tingkat. Ada masalah-masalah akidah yang sifatnya pokok dasar fundamental, dasaran yang paling asas dari akidah itu sendiri, mabadi'uha. Yaitu misalkan
daruratnya untuk Allah itu ditunggalkan dalam hak ibadah. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ada usul la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ada zahirah la khafiyah. Yang demikian itu gamblang. Tidak tersembunyikan sedikit pun di sisi siapa saja yang telah sampai padanya hujjah risaliyah. Telah sampai padanya Islam. Apa sih Islam itu? Islam itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. La ilaha illallah, tidak ada yang boleh disembah, diibadahi kecuali Allah. Itulah Islam. Siapa saja yang menisbatkan ke Islam telah sampai hujjah ini, dia harus paham itu dasarannya Islam itu apa. Yang paling asasi. Bi khilafi masailil ahkam. Berbeda dengan permasalahan-permasalahan ahkam, hukum-hukum fikih. Fikih ibadah, fikih muamalah. Fikih ibadah dan fikih muamalah pun bertingkat-tingkat grade-nya. Tidak semuanya lantas bisa dikatakan, digeneralisir. Orang yang tidak tahu diberi uzur padanya. Ya, bertingkat-tingkat levelnya. Bi khilafi masailil ahkam, berbeda dengan permasalahan-permasalahan hukum-hukum fikih. Likathratiha wa lihajatiha lil ijtihad, karena banyaknya percabangan permasalahan-permasalahan fikih dan hajat kebutuhan untuk berijtihad padanya. Pada permasalahan-permasalahan fikih yang boleh padanya untuk berijtihad, ada ruang untuk berijtihad. Fi ghalibiha qad takunu khafiyah. Permasalahan-permasalahan hukum-hukum fikih pada mayoritasnya, garis besarnya terkadang bisa jadi khafiyah, tersamarkan permasalahan-permasalahan fikih. Wa in kana al-amru fi masaila min al-aqidati kadzalik. Ya, walaupun perkaranya pada permasalahan-permasalahan dari permasalahan akidah pun demikian adanya. Qad yakunu khafiyan yahtaju ila ijtihadin wa bahth. Ada masalah-masalah akidah yang butuh padanya ijtihad dan bahth. Naam. Masalah-masalah turunan. Yang khafi. Jadi masalah akidah pun bertingkat-tingkat. Wa minha tafriqun man farraqa bainal ma'lumi bid-darurah wa ghairi al-ma'lum. Begitu pula di antara turunan dari percabangan kaidah yang telah berlalu, dibedakannya, na'am, tafriq. Dibedakannya antara mereka yang membedakan antara perkara yang ma'lum, diketahui dalam syariat agama ini secara darurat, secara pasti, dan yang tidak. Famulhaqun bima sabaqa min at-tawdihi wat ta'sili falya'lam. Maka permasalahan yang demikian ini diikut sertakan kepada apa yang telah berlalu dari penjelasan dan taksil terhadap kaidah dasar. Hendaklah yang demikian ini diketahui. Apa itu? At-tamtsil lil qaidah wal asli min babi tahqiqil manat. Hukum asal permasalahan, percontohan, permisalan terhadap suatu kaidah dasar itu hanya dalam rangka tahqiqul manat, mendekatkan pemahaman. Apakah permasalahan cabang yang baru terjadi itu sama hukumnya dengan permasalahan asal yang ada nasnya? Naam. Jadi tidak mutlak sifatnya, masing-masing dengan situasi, kondisi, ruang dan waktunya. Nggak boleh digeneralisir. Berikutnya, wa minha tafriqun man farraqa bainal usuli wal furu'. Perbedaan antara orang yang membedakan antara permasalahan pokok-pokok usul dan permasalahan furu', cabang-cabang. Wa qad yuradu bil usuli huna usuluddin. Terkadang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan dengannya dengan usul adalah usul ad-din, pokok-pokok dasar agama. Mimma yumkinu an yuqala anhu innahu al-ma'lumu min ad-din daruratu wujubihi au hurmatihi. Dari perkara-perkara yang mungkin untuk dikatakan tentangnya bahwasanya itu adalah sesuatu yang diketahui dalam syariat agama ini secara darurat akan kewajiban dan keharamannya. Usuluddin. Berarti usuluddin mencakup padanya masail aqidah ilmiah dan masail amaliyah, far'iyah atau fikih. Contohnya misalkan perkara yang maklum diketahui dalam agama ini wajibnya sholat 5 waktu. Naam. Haramnya zina, contohnya. Naam. Fayashmalu
ususal aqidah, mencakup pula berarti asas-asas aqidah. Wa kadza ususal ahkam, begitu pula asas-asas ahkam, dasar-dasar hukum. Salat 5 waktu itu wajib. Naam. Puasa Ramadan itu wajib. Zina itu haram. Membunuh itu haram. Naam. Khamr itu haram. Babi itu haram. Perkara-perkara yang maklum dalam agama ini. Terkadang dia termasuk permasalahan usuluddin dikatakan. Dalam ruang dan waktu, dia termasuk tergolong maklum minaddin bid-darurah. Diketahui dalam agama ini secara darurat. Terkadang seseorang yang memungkinkan untuk ilmu itu sampai padanya, nggak bisa dikasih uzur. Nah, dia tinggal di masyarakat muslim, tinggal di sekitar orang-orang Islam, syiar Islam tegak, wilayahnya mayoritasnya kaum muslimin, dia sendiri menisbatkan kepada penganut agama Islam. Nah, dia punya akal, dia orang waras. Tidak tergambarkan untuk kemudian dia tidak pernah sholat 5 waktu dalam hidupnya, kemudian dikatakan dia beralasan saya tidak tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Syekh. Terkadang masalah-masalah ahkam ini tidak tergambarkan untuk bisa diberi udzur. Mithal arkanil Islam wal muharramatil zahirah. Contohnya misalkan rukun-rukun Islam dan keharaman-keharaman yang sifatnya jelas, gamblang. Famathalan hadza zahir. Jadi, yang seperti ini bisa dikatakan misalkan yang demikian itu zahir. Yang demikian itu zahir, gamblang. Wa qad yakunu khafiyan, tapi bisa juga loh samar. Seperti apa? Kaman nasya'a fil badiyati wa adghali Afriqiya wa nahwiha. Ini kan sekedar contoh. Seperti contohnya misalkan, ini kan permasalahan usuluddin, maklum dalam syariat ini secara darurat. Tapi dia terkadang relatif, terkadang tersamarkan bagi sebagian pihak individu. Seperti apa? Orang yang tumbuh hidup di pelosok pedalaman atau di pedalaman rimba Afrika. Ini kan sekedar contoh. Dikait batasannya apa? Adanya kemungkinan atau tidak adanya untuk sampai kepada akses tentang ilmu terhadap permasalahan ini. Sekedar contoh saja. Tatbik penerapannya tidak bisa dipukul rata. Sebagian orang gagal paham, berpegang dengan yang semisal ini, kemudian orang yang ada di sekitarnya itu hidup di sekitar kaum muslimin, syiar-syiar Islam tegak, dia beralasan dengan contoh yang disebutkan oleh Syekh. Kan salah, nggak tepat sasaran gitu loh. Ini min bab tahqiqul manat saja, dia nggak bisa pas tepat sasaran 100%. Bahkan terkadang di pelosok pedalaman tidak bisa diberi udzur padanya ketika situasi dan kondisinya itu memungkinkan untuk sampai padanya ilmu. Ini makna dari ucapan Syekh di sini, penjelasan dari Syekh di sini, min bab tahqiqul manat. Nah, terkadang tidak bisa pas 100%. Terkadang ada orang tinggal di pedalaman pelosok, misalkan di pedalaman Afrika. Nah, tapi dia punya akses loh. Bahkan mungkin dia punya kamera GoPro bisa ngonten misalkan. Ada suku di Tanzania itu, entah itu kontennya itu dia sendiri atau orang dari luar bisa masuk ke sana. Nah, yang jelas mereka manusia punya akal, yang suka berburu makan apa itu? Ada. Syahidnya di sini terkadang ada orang-orang di pelosok Afrika itu sampai padanya ilmu. Nah, yang seperti ini tidak bisa kamu generalisir karena Syekh memberikan contoh dalam situasi kondisi tertentu, penerapannya nggak bisa dipukul rata. Kalau dia sampai padanya Islam, menisbatkan kepada Islam, dilihat kalau baru jeda masuk Islam baru dalam permasalahan-permasalahan pokok agama, misalkan rukun-rukun Islam berkaitan dengan ahkam ibadah, mungkin untuk seseorang itu diberi udzur. Contohnya yang terjadi kemarin, ketika ada seorang di Papua yang baru masuk Islam, dia menyumbang hewan kurban di masjid berupa babi. Mungkin karena dia taunya apa? Kurban itu berupa hewan ternak. Dan yang berlaku di masyarakatnya selama bertahun-tahun kehidupannya, yang namanya makanan pokok mereka, binatang ternaknya ya adalah babi. Baru masuk Islam, dia mau sumbang ke masjid, dia sumbangkan babi. Ada jahil, ma'dzur, mungkin tergambarkan untuk diberi udzur. Tapi kalau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun di atas yang demikian, ya nggak diberi udzur. Kamu ngapain aja 20 tahun kamu nggak tahu kalau babi haram. Sementara akses ilmu itu mungkin untuk sampai padanya.
Jadi terkadang contoh-contoh yang diberikan oleh seorang alim ini sekedar permisalan saja. Tidak boleh kita berpegang secara jumud, saklek, kaku dalam permasalahan itu, kita melupakan hikmah dan ilah yang ada. Pokok dasar yang telah disepakati bahwa saya pelaku keharaman yang sifatnya maklum secara darurat dalam syariat ini, hukum asalnya tegak hujjah Allah Subhanahu wa taala, terutama berkaitan dengan pokok-pokok dasar akidah. Wa minha tafriqun man farraqa bainal kafir al-asli wal kafir al-murtad. Wa lahu shabahun bima sabaqa ta'silan wa tawdihan haitsu anna al-murtadda nashi'un baina muslimina. Kemudian di antara permasalahan yang ada percabangan dari kaidah yang telah berlalu, tafriq, pemisahan, pembedaan antara orang yang membedakan antara kafir asli yang tidak menisbatkan kepada Islam dengan kafir murtad. Yang seperti ini ada keserupaan dengan apa yang telah lalu secara penerapan kaidah dasar dan penjelasannya. Dari sisi apa? Orang yang murtad itu dia hidup di antara kaum muslimin. Bermakna apa? Tidak terbayangkan, tergambarkan bagi dia untuk diberi uzur atas permasalahan-permasalahan yang sifatnya zahir, darurat untuk diketahui setiap muslim. Berbeda dengan kafir asli. Ini pun sekedar tamthil, pemberian contoh terhadap suatu kaidah. Naam. Kalau begitu, seorang yang kafir asli yang tidak tinggal di wilayah kaum muslimin, apakah berarti dia diberi udzur secara mutlak? Jawabannya apa? Tidak. Kenapa? Karena dibedakannya antara kafir asli dan kafir murtad, karena orang murtad ini tinggal di sekitar kaum muslimin. Maksudnya apa? Mungkin bagi dia untuk sampai padanya ilmu tentang permasalahan tersebut. Berarti yang jadi acuan apa? Adanya imkanul ilmi wa adamu. Memungkinkannya ilmu sampai kepada dia dan tidak memungkinkannya. Ini batasannya. Kemudian datang alim memberikan contoh antara kafir asli yang tinggal di negeri kafir dengan kafir murtad yang tinggal di antara kaum muslimin. Apakah kemudian maknanya berarti kafir asli yang tinggal di wilayah di negeri kaum kafir berarti mutlak harus diberi udzur? Lah. Nah, kalau dia tinggal di wilayah kafir, sementara mungkin untuk dia sampai kepada ilmu tentang Islam, kepada ilmu tentang Al-Quran, untuk sampai kepada ilmu tentang Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dia punya akses informasi, akses teknologi. Naam, hujjah tegak, tidak bisa dikatakan dia ahlul fatrah. Qamatul hujjah. Akses informasi, internet dan yang selain daripada itu sampai pada dia, mungkin bagi dia untuk mengaksesnya dari rumahnya dengan hanya menggerakkan jempolnya mungkin. Dia diberi akal. Dia harus mencari bahwa dia makhluk, dia punya Al-Khaliq yang menciptakan alam semesta ini. Diberi fitrah, diberi akal, diberi pendengaran. Nah, jadi tidak bisa dimutlakkan percontohan itu. Dia hanya min bab tahqiqul manat. Ini yang mau ditegaskan oleh Syekh Al-Musallam. Wa qaribun minha tafriqun man farraqa baina man ya'ishu bainal kufar wa man ya'ishu bainal muslimin. Fa inna iddi'aahu lil jahli qad yakunu da'wa. Begitu pula di antara percabangan permasalahan ini, pembedaan, pemilahan antara orang yang membedakan antara individu yang hidup di tengah-tengah kaum kufar dan orang-orang yang hidup di antara kaum muslimin. Bermakna, terkadang orang-orang yang hidup di antara kaum muslimin, dakwaan dia saya tidak tahu. Ini hanya sekedar dakwaan. Ghairu makbul, enggak diterima. Konyol kalau kamu mengatakan kamu enggak tahu. Naam. Dia berzina dengan istri tetangganya, wal iyadu billah. Kenapa anak contohkan istri tetangganya? Karena dia sesuatu yang gamblang. Karena terkadang bisa dikatakan orang berzina dengan pasangannya yang bukan sah, bisa jadi karena syubhat. Ya kan? Bisa jadi karena suka sama suka, oh berarti boleh. Mungkin saja. Maka kita kasih contoh yang tidak terkandung kemungkinannya untuk orang itu terkandung padanya syubhat boleh. Dia berzina dengan istri orang. Naam. Enggak bisa kemudian dia dikatakan tidak tahu hukumnya. Kalau dia muslim, dia menisbatkan kepada Islam, dia tinggal di wilayah kaum muslimin, syiar Islam tegak. Nah, jadi kalau dakwaan dia kemudian mengatakan tidak tahu, ada ghairu makbul, tidak bisa diterima. Nah, makanya dikatakan di sini sama Syekh, fa aina iddi'a'ahu lil jahli qad yakunu da'wa. Dakwaan dia enggak tahu itu dakwaan, omong kosong. Nah,
Apalagi yang permasalahan jelas syirik akbar. Wa minha tafriqun man faraqa bainal maqulah wal qail. Di antaranya juga pemilahan pembedaan antara orang yang membedakan antara ucapan dengan yang mengucapkan. Lakin hadhihi qad ta'udu ila ta'silin akhar. Tapi masalah ini bisa jadi dia dikembalikan kepada ta'sil, penentuan pokok dasar yang lainnya. Wa huwa lahu silatun bi mas'alatil jahl ma'a imkanil ilmi wa adamihi. Dan ini ada keterkaitan erat dengan permasalahan kebodohan bersamaan dengan memungkinkannya ilmu itu sampai pada dia atau tidaknya. Sekali lagi ini dalam rangka tamsil al-qaidah, pemberian contoh terhadap suatu kaidah. Karena terkadang seseorang tidak diberi udzur pada permasalahan-permasalahan yang gamblang jelas. Seperti mencela Allah, menistakan al-mushaf, Al-Qur'an. Nah, memperkosa ibunya misalkan wa'iyadu billah, atau mahramnya, atau membunuh kedua orang tuanya misalkan. Tidak bisa dikatakan dibedakan antara pelaku dan perbuatan. Dibedakan antara pengucap dengan yang diucapkan. Wa huwa anna qad yakunul qa'il ma'dzuran ma anna maqulatahu aw fi'lahu syirkun wa kufrun. Oh iya, memang terkadang orang yang mengucapkan ucapan kekufuran dan kesyirikan diberi udzur. Walaupun ucapannya atau perbuatannya itu syirik dan kekufuran. Fa farraqna bainal maqulah wal qa'il. Maka kita bedakan antara ucapan dan yang mengucapkan. Bermakna terkadang ucapan itu kufur tapi pengucapnya tidak dihukumi kafir. Seperti apa bentuknya? Syariat datang menjelaskan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Contohnya orang yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran atau kesyirikan. Di situ baru berlaku kaidah. Tidak setiap yang melakukan kekafiran, mengucapkan kekafiran, berarti jatuh hukum kekufuran padanya. Kenapa? Berkaitan dengan permasalahan yang lainnya. Dia di bawah keterpaksaan. Nah, atau misalkan hilang akal, kesadarannya, bergeser akalnya. Seperti kisah hadis yang mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ucapan kekufuran. Dijelaskan dalam hadis akhta'a li syiddatil farah. Keliru karena saking gembiranya. Kadang orang karena saking gembira itu euforia hilang kesadarannya. Tidak sadar sepersekian detik itu dia bergeser akalnya. Nah, atau karena saking sedihnya, efek spontanitas dari marahnya misalkan, sehingga akalnya itu bergeser, mungkin dikatakan berbeda antara ucapan dengan yang mengucapkan, berbeda antara perbuatan dengan yang berbuat. Tapi tidak boleh digeneralisir karena permasalahannya tetap diikat berkaitan dengan apakah itu permasalahan yang mungkin untuk dikatakan diberi udzur ataukah tidak. Nah, wa minha wa hiya ummul bab wa ahammuha. Dan di antaranya ini adalah induk dari bab ini dan yang paling terpentingnya. Walladhi ja'ala katsiran minan nasi yatamassaku biqaulil 'alimi fiha annahu ya'dzuru aw la ya'dzuru. Di mana kebanyakan orang itu berpegang dengan pendapatnya seorang alim pada permasalahan tersebut, apakah alim itu memberikan udzur atau tidak memberikan udzur. Apa itu? Mas'alatu ubadil qubur, permasalahan para penyembah kubur. Karena yang dihembuskan Syekh Al-Utsaimin memberikan udzur kepada para penyembah kubur. Alladzina lam yujad man yadulluhum wa lam taballughum al-hujjatur risaliyah. Permasalahan kepada para penyembah kubur di mana situasi kondisinya itu tidak didapati sosok yang bisa membimbing mereka kepada tauhid yang benar, atau tidak sampai pada mereka hujjah risaliyah, tidak sampai padanya Islam. Bihaitsu lam yakhtur bi balihim anna fi'lahum hadza syirkun. Dari sisi tidak terbayangkan di dalam benak mereka, tidak terbesitkan sedikit pun kalau perbuatan mereka itu syirik. Wa hum asyraku jahlan. Nah, mereka ini melakukan kesyirikan di atas kebodohan, la inadan, bukan karena inad, membangkang, keras kepala, fanatik madhab. Bukan itu, tapi benar-benar murni karena tidak terbesit sedikit pun dalam benak mereka perbuatan mereka itu syirik. Tidak pula sedikit pun mereka pernah mendengar di sana ada yang mengkritisi perbuatan mereka.
menyinggung bahwasanya perbuatan mereka itu syirik. Mereka tidak pernah mengenal dalam benak mereka ada kamus yang mereka istilahkan sebagai Wahabi. Benar-benar nggak tahu sama sekali mereka. Jadi nggak ada yang mengkritisi sama sekali. Fajahluhum hadza ya'udu ila taqsimihil awal. Maka kebodohan mereka tersebut kembali kepada taqsim, pembagian yang pertama. Apa itu? Hal huwa ma'a imkanil ilmi au ma'a adami imkanihi. Dilihat. Apakah kejahilan yang terjadi pada pelaku kesyirikan akbar itu memungkinkan pada mereka itu sampai akses ilmu kalau mereka mau ataukah tidak? Nah, jelas. Faman adzara minal ulama aw lam ya'dzur fi hadha faraji'un li jahli hadzal musyrik hal huwa mimman yumkinuhul ilm aw la. Jadi, siapa yang memberikan udzur dari para ulama atau tidak memberikan udzur, maka permasalahan yang demikian itu kembali kepada kejahilan orang musyrik tersebut. Apakah memungkinkan bagi orang musyrik itu untuk sampai padanya ilmu ataukah tidak memungkinkan? Ma asyara ilaihi Syekhuna al-Allamah al-Qamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala wa askanahu fasiha jannatihi biqaulihi fi suratin minal jahli ma'a adami imkanil ilmi. Syekh al-Utsaimin memberikan suatu percontohan, suatu bentuk kasus permasalahan kebodohan yang didasari atas ketidakmungkinan untuk ilmu itu sampai pada pelakunya. Annahu lam yakum al-muqtada lit-ta'allum bi an kana lam yatra ala balihi anna hadha syai' haramun. Dari sisi tidak terkandung sedikit pun padanya perkara-perkara yang menunjang untuk pelakunya itu mengangkat kejahilannya dengan ilmu. Tidak terbesitkan sedikit pun dalam benaknya bahwasanya yang dia lakukan itu adalah suatu keharaman. Kemudian Syekh Al-Musallam mengatakan, wahada, dan yang demikian itu, ini ucapannya Syekh Al-Utsaimin sebelumnya, lam yakum al-muqtada lit-ta'allum bi an kana lam yatra ala balihi an hada syai'a haramun. Terkadang orang yang diberi udzur itu bentuknya jahil dalam melakukan suatu keharaman dalam keadaan tidak memungkinkan bagi dia untuk bisa mengangkat ketidaktahuannya terhadap perkara yang dia lakukan tersebut. Syekh Al-Musallam menjelaskan wahada, yang demikian ini dzakarahu katsiran, sering Syekh Al-Utsaimin menyebutkannya, hatta fi tawdihi ma ushkila min kalamil a'immah qablahu, bahkan dalam penjelasan apa yang kurang jelas dari pernyataan-pernyataan para a'immah sebelum beliau, ka tawdihihi liqaulil imamil mujaddid qaddasallahu ruhahu wa nawwara darihahu fi qawlihi fi kitabihi kashfi syubuhat. Dan yang demikian sering disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam penjelasan terhadap ucapan-ucapan yang mutasyabih, yang muskil dari kalamnya para a'imah sebelum beliau. Contohnya misalkan ketika Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan maksud ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Kashfu Syubuhat. Apa ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Beliau berkata rahimahullah, fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yaquluha wa huwa jahilun fala yu'daru bil jahli. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kalau kamu sudah tahu bahwasanya seseorang itu bisa kafir dengan satu ucapan yang dia keluarkan dari lisannya, dari mulutnya, dalam keadaan dia mengatakan ucapan itu, dia mengucapkan ucapan itu dalam keadaan dia jahil. Dia nggak tahu kalau itu ucapan kekufuran dan kesyirikan, fala yu'daru bil jahl. Namun bersamaan dengan itu, bersamaan dengan ketidaktahuannya dia tidak diberi udzur atas kejahilannya. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Qala Syekh Al-Utsaimin ketika mensyarah kitab ini, beliau mengatakan, la adunnu Syekh rahimahullah la yaral udzra bil jahli. Syekh Al-Utsaimin memberikan catatan, mengomentari. La adunnu Syekh. Apa la adunnu Syekh? La adunnu Syekh, tidak aku duga bahwasanya Syekh itu tidak memandang adanya udzur
terhadap kejahilan. Aku tidaklah mengira kalau syekh ini tidak memandang, tidak memberikan udzur terhadap kejahilan. Paham maksudnya? Apa? Maksudnya Syekh Al-Utsaimin di sini kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak mungkin kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu tidak memandang adanya udzur bil jahal secara mutlak. Itu maksudnya. Jelas. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, la adunu syekh la yara al-udzra bil jahli. Ya menurut saya na'am, tidak mungkin lah. Sepertinya saya menduga bahwa saya syekh tidak mungkin memandang tidak adanya udzur atas kejahilan secara mutlak. Kemudian Ibnu Utsaimin menjelaskan, Allahumma illa an yakuna minhu tafritun bi tarkit ta'allum. Kecuali apabila itu terjadi dari pelakunya karena sebab tindakan melalaikan dan meninggalkan untuk sampai kepada ilmu. Mithla an yasma'a bil haqq fala yaltafit ilaihi wa la yata'allam. Contohnya, dia mendengar al-haq, dia mendengar Islam, dia punya akses untuk sampai kepada Islam walau sekedar cari tahu, kepo. Naam, tapi dia tidak indahkan sama sekali, acuh tak acuh masa bodoh, enggak mau belajar. Wala yata'allam fahada la yu'daru bil jahli. Maka keadaan yang demikian, katanya Syekh Ibnu Utsaimin, tidak diberi udzur atas kejahilannya. Berarti masalahnya dikait dengan ada atau tidak adanya kemungkinan untuk sampai kepada ilmu. Ya sekarang terapkan ini pada alam nyata. Pada prakteknya, mereka-mereka yang diberi udzur atas kejahilan dalam kesyirikan akbar, apakah spesifikasi mereka masuk dalam kriteria ini ataukah tidak? Dari sini kita bisa tahu keserampangan mereka dalam penerapan terhadap kaidah dan contoh. Nah, ini mazhabnya Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, la yu'dar bil jahli, bagi mereka yang memungkinkan untuk belajar, untuk sampai padanya ilmu, tapi dia la yaltafit ilaihi wa la yata'allam. Naam. Ma'a annahu rahimahullahu ta'ala istaba'ada jiddan an yujada man yajhalu syirkal akbar. Syekh Al-Musallam kemudian mengatakan, menceritakan tentang gurunya yaitu Ibnu Utsaimin, ya bersamaan dengan itu semua Syekh tetap istaba'ada jiddan, menganggap kayaknya jauh sekali ada orang yang jahil berkaitan dengan syirik akbar. Ini orang yang menisbatkan kepada Islam. Masa ya segitunya? Enggak paham enggak dia la ilaha illallah itu tidak boleh menyembah kecuali Allah saja? Wa hadhihi nuqtatun muhimmah. Nah, ini titik yang penting sekali. Katanya Syekh Al-Musallam, tubayyinu at-ta'sil alladhi dzakarna. Titik yang penting ini dia menjelaskan permasalahan dasar yang telah kami sebutkan. Apa itu? Wa huwa adamu udri haula likaunil jahli huna ma'a imkanil ilmi. Tidak adanya udzur bagi mereka. Siapa? Ubadul kubur. Ini masalahnya kepada titik kasus permasalahan para penyembah kubur. Syekh Al-Musallam mengatakan, dari sini menjadi jelaslah bahwasanya tidak ada udzur bagi mereka para penyembah kubur. Kenapa kok tidak ada udzur pada mereka? Karena kejahilan yang ada pada mereka itu bersamaan dengan memungkinkannya ilmu itu sampai pada mereka. Mungkin Islam itu sampai pada mereka, bisa mereka raih akses itu. Karena yang tidak bisa meraih akses itu, mereka ahlul fatrah hukumnya. Nah sekarang secara faktual di alam nyata, terapkan ini. Nah, mungkinkah bagi para pelaku kesyirikan akbar dan kekufuran akbar itu untuk sampai pada mereka ilmu? Jelas sangat memungkinkan. Illa fi suratin nadiratin, kecuali dalam kasus gambaran yang langka dan jarang. Kaidah usulnya an-nadir la hukmalah. Sesuatu yang jarang itu enggak bisa diambil hukum padanya. Dia termasuk istisnaat, pengecualian. Maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar asal. Jelas. Begini nih contohnya.
jika ada orang melakukan kesyirikan, hukum asal seseorang yang melakukan suatu perbuatan pasti didahului oleh apa, Zaki? Hukum asal seseorang yang melakukan suatu perbuatan pasti didasari oleh niat. Antum makan, hukum asalnya apa? Ya pasti sudah didahului oleh niat, kamu ingin makan. Nah, antum mau menulis, hukum asalnya perbuatan antum menulis itu sudah didahului oleh kehendak iradah antum untuk menulis. Mungkin nggak antum menulis tanpa tujuan, tanpa ada niat? Mungkin nggak? Mungkin atau tidak? Yahfa? Hah? Mungkin. Mungkin. Dia ngobrol sama orang. Ngobrol atau teleponan, tapi tangannya pegang pensil, dia nggak sadar, gerak sendiri tangannya. Dia nggak ada iradah untuk itu. Pernah nggak itu terjadi? Ternyata setelah telepon dia, loh, anak tadi kok nulis ini. Lah, yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai hukum asal, karena dia sesuatu yang jarang, nadir sifatnya. An-nadir la hukma lahu, nggak bisa kamu jadikan pijakan. Begitu pula pelaku kesyirikan akbar, hukum asalnya atas kehendak pelakunya. Kalau orang melakukan kesyirikan akbar, mencela Allah dan Rasulnya, hukum asalnya dia lakukan atas niat iradah. Mungkin nggak tidak dia lakukan berdasarkan niat atau iradah? Jawabannya apa? Mungkin. Mungkin. Orang menggigau tidur, hilang akal, dan yang selain daripada itu. Tapi kan ini sesuatu yang sifatnya pengecualian, jarang. Tidak boleh dijadikan sebagai dasar. Ini penting. Nah, Syekh di sini mengatakan illa fi suratin nadirah. Kecuali dalam suatu kasus bentuk yang sifatnya langka, jarang. Seperti apa? Sekali lagi dicontohkan, dan ini hanya sekedar contoh. Kaman nasya'a fi badiyah. Kaman nasya'a fi badiyatin ba'idah au fi majahil Afrikia. Contohnya orang yang tinggal di pedalaman pelosok, terisolir misalkan, atau dalam pedalaman rimba hutan Afrika sana. Kama masalah Syekh, seperti yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Sekali lagi, al-mithal ghairu mu'tarid. Contoh itu sekedar contoh, dia tidak bisa mendobrak, menggugurkan hukum asal, kaidah dasar. Nah, jadi dia min bab tahqiqul manat ghairu mundhabitin mi'ah bil mi'ah. Tidak bisa dia pas, tepat sasaran dalam kasus yang terjadi 100%. Sama persis. Nah, jadi tidak bisa dijadikan pijakan. Dia tetap dijadikan sebagai gambaran untuk mendekatkan permasalahan. Taqribul faham. Nah, Syekh Al-Utsaimin mencontohkan yang demikian. Walam yakhtur bibali, enggak pernah terbesitkan sedikit pun dalam benak pelakunya itu. Walam yakun indahu man yunabbihu wa yu'allimuhu wa yubayyinu lahu anna amalahu hada syirkun. Dan juga tidak ada di sisi pelaku kesyirikan tersebut yang memberikan peringatan kepadanya atau menunjukkan kepadanya atau menjelaskan kepadanya kalau amalannya itu syirik. Bal bil aks, bahkan kebalikannya, sebaliknya, yu'ayyiduhu wa yuthabbituhu ala syirkihi. Bahkan yang dia dapati sosok-sosok orang-orang yang mendukung dia dan mengokohkan dia di atas kesyirikan. Terapkan sekarang secara faktual yang ada. Mereka para pelaku kesyirikan akbar, pemuja kubur itu. Tidakkah pernah mereka mendengar dakwah yang mereka serukan sebagai dakwah Wahabi? Pernah nggak mereka dengar itu? Dengar, mereka jadikan sebagai musuh. Nah, sekedar ada pertentangan dalam apa yang mereka lakukan, cukup bagi mereka untuk mempertanyakan kenapa memangnya. Nah, Al-Quran itu hujjah. Dia harus mengembalikannya kepada Al-Quran. Walam yasma'al qaulal akhar. Kasusnya ini dia tidak pernah mendengar ada pendapat lain selain kesyirikan itu. Dia nggak pernah kenal Wahabi dalam kamusnya. Nah, sekarang terapkan di alam nyata yang kalian beri udzur terhadap kejahilan para pelaku syirik akbar itu, bagaimana kasusnya. Nah, bahkan mereka memusuhi dakwah.
walau ma'at tashwish. Walam yasma' al-qaul al-akhar walau ma'at tashwish. Lihat gambarannya. Pelaku kesyirikan akbar pemuja kubur tadi, dia tidak dapati sedikit pun yang memperingatkan dari perbuatannya dia. Tidak pula dia mendengar adanya pendapat yang lain, walau ma'at tashwish, walaupun dalam bentuk yang negatif. Paham? Dia pernah mendengar Wahabi, Salafi Wahabi. Tashwish. Citranya apa? Citranya jelek. Nah, walaupun dalam bentuk itu pun dia tidak pernah mendengar sama sekali. Nah, ini sebagian yang dicontohkan oleh Syekh. Nah, sekarang kenyataannya seperti apa? Terapkan. Kalian memberikan udzur secara mutlak, subhanallah. Kalian tiadakan kekafiran itu. Kemudian kalian bertameng dengan kalam Syekh Al-Utsaimin yang mutasyabih, kalian tunggangi dalam keadaan kalian gagal paham terhadap konsepnya. Fa syekhuna, katanya Syekh Al-Musallam hafizahullah, maka Syekh kami rahimahullahu taala yara wa ya'taqidu anna fa'ila asy-syirkil akbar mimman yasrifu naw'an min anwa'il ibadati li ghairillah wal kufril akbar bi rububiyyatihi kaman ya'taqidu anna hunaka khaliqan ghairallahi fahuwa musyrikun wa kafirun kufran akbar al-kufra al-mukhrija minal millah wa laysa minal muslimin wal yahud wan nasara wa kullu man lam yadkhul fi dinil islam fahuwa kafirun wa man lam yukaffirhu aw syakka fi kufrihi fahuwa kafirun mithluhu wa yukaffiruhu syaikhu bi ainihi wa syakhsihi wa in kana la yahkumu alaihi bi jannatin wala nar. Syekh Al-Musallam mengatakan, Syekh kami rahimahullah memandang dan meyakini bahwasanya pelaku syirik akbar dari kalangan mereka yang memalingkan suatu bentuk jenis dari macam-macam ibadah kepada selain Allah, atau pelaku kekufuran pada rububiyahnya, atau pelaku kekufuran akbar dalam rububiyah Allah, seperti orang yang meyakini bahwasanya di sana ada sang pencipta selain Allah, maka orang tersebut musyrik dan kafir dengan kekufuran akbar, kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Walaysa minal muslimin, dan dia tidak teranggap sebagai orang muslim. Begitu pula Yahudi dan Nasara dan semua yang tidak masuk kepada agama Islam, maka dia kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau ragu terhadap kekafirannya, fahuwa kafirun mithluhu, maka dia kafir semisalnya. Syekh mengkafirkan mereka secara muayyan ta'yin kepada personal individunya. Berarti ini persaksian dari murid senior, murid terdekat Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa saya gurunya itu memandang takfir muayyan ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Naam. Jadi kita lebih melihat kepada persaksian Syekh Al-Musallam yang bermulazamah kepada Syekh Ibnu Utsaimin lebih dari 20 tahun. Apakah kita mau mendengar bocil-bocil yang tidak paham? Naam. Tidak pernah berguru kepada Ibnu Utsaimin. Jelas kita lebih mendengar kepada persaksian asbatun nas yang lebih mengenal Syekh Ibnu Utsaimin dan berguru langsung, bermulazamah selama puluhan tahun kepada Syekh, ditambah lagi selaras dengan kaidah dasar dan dalil. Wa in kana, walaupun Syekh tidak menghukumi dengan surga atau neraka, karena bahasan berkaitan hukum akhirat, apakah memastikan pelakunya di neraka atau di surga, ini bahasan yang lain yang berbeda. Jangan disamakan dengan permasalahan takfir, hukum vonis kafir kepada pelaku. Naam. Jadi tidak boleh tercampur adukkan. Wa kadza yara rahimahullahu taala, begitu pula Syekh Ibnu Utsaimin memandang anna man yastaghitha bil quburi wal amwat wa yasrif lahum naw'an minal ibadah annahu musyrikun bi ainihi wa la yusamma musliman wa tasmiyatu musliman jahlun wa dhalal. Syekh Al-Musallam hafizahullah mempersaksikan gurunya bahwasanya Syekh Al-Utsaimin memandang orang yang beristighatsah kepada kuburan-kuburan, kepada orang-orang yang sudah mati, dan memalingkan kepada mereka sebagian bentuk atau macam ibadah, maka pelakunya adalah musyrik
dengan ta'yin bi'ainihi, dengan personal individunya, dan tidak dinamakan sebagai seorang muslim. Menamakan pelaku tersebut sebagai muslim adalah suatu kebodohan dan kesesatan. Naam. Haula juhal, dullal. Mereka-mereka yang memberikan udzur kepada pelaku syirik akbar. Jangan ragu untuk katakan mereka dal, dullal, naam. Karena tidak ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah orang yang melakukan syirik akbar dalam masalah uluhiyah terkategorikan sebagai muslim. Tidak ada. Di surat Az-Zumar ayat 3, Yunus ayat 18 itu jelas. Konsekuensi bertabarruk, bertaqarrub kepada orang yang sudah mati dihukumi dengan kesyirikan. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Haula'i syufa'auna 'indallah. Di akhir ayat Allah hukumi mereka musyrikun, mereka kafirun. Tidak ada dinamakan sebagai seorang muslim yang jahil. Siapa yang menamakan pelaku syirik akbar sebagai muslim, maka mereka itu jahil dan dhal, sesat. Wa man kana bainal muslimina wa yasma'u man yubayyinu anna fi'lahu syirkun wa kufrun fa da'wal jahli minhu kadhibun wa iftira'un fala tuqbal wa la yu'daru biha. Kemudian Syekh Al-Musallad mengatakan siapa saja yang berada di antara kaum muslimin, dia melakukan kesyirikan akbar, kekufuran akbar, penyembahan terhadap kuburan, dan dia mendengar ada di sana komunitas atau pihak walaupun yang berseberangan dengan dia yang membahas bahwa perbuatan dia itu syirik dan kufur. Kan mereka teriakkan itu, Wahabi itu mengkafir-kafirkan. Nah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit bid'ah. Mereka dengar itu. Siapa saja yang mendengar ada yang menjelaskan dan membahas bahwa perbuatan mereka syirik dan kufur, maka dakwaan, seruan, ketidaktahuan darinya itu dusta, iftira, tindakan mengada-ngada, tidak bisa diterima, tidak boleh diberikan udzur atas yang demikian itu. Wa yara anna al-'udra bil jahli al-mu'tabar syar'an yusqitul hukma wal 'uqubah. Dan Syekh Ibnu Utsaimin memandang pula bahwa udzur atas ketidaktahuan yang mu'tabar dengan syarat dia teranggap, karena tidak semua kejahilan itu bisa dikatakan pelakunya diberi udzur. Yang mu'tabar benar-benar na'am secara syariat bahwa itu adalah sesuatu yang diberi udzur padanya, tolak ukurnya pijakannya tetap hukum syar'i. Udzur terhadap kejahilan yang memang benar itu menggugurkan hukum dan konsekuensi dari hukum vonis kepada pelakunya dan juga hukuman atas konsekuensi dari perbuatan. Naam. Seseorang yang tidak tahu hukumnya berzina dalam situasi, kondisi, ruang dan waktu yang bisa dikatakan orang yang semisalnya itu tidak tahu hukumnya, baru masuk Islam, tidak ada akses mengetahui tentang yang demikian, misalkan dia berzina. Ketidaktahuannya itu terkadang mu'tabar dari sudut pandang syariat, maka menggugurkan pula konsekuensi hukum dari zina itu berupa dirajam misalkan. Ini makna dari contohnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang memandang adanya udzur atas kejahilan yang dia sifatnya mu'tabar, teranggap secara syariat, itu menggugurkan hukum vonis serta eksekusi hukum yang berlaku. Walakin la yusqitul isma wala yughayyirhu mahma kanat al-asbab. Hanya saja dia tidak menggugurkan penamaan dan tidak merubahnya betapapun itu sebabnya. Ini contohnya berlaku pada pelaku syirik akbar. Naam. Ahlul fatrah misalkan tidak pernah mendengar Islam, tidak pernah sampai padanya Islam. Ketidaktahuan tersebut tidaklah menggugurkan penamaan pelakunya sebagai kafir musyrik. Kafir. Dan itu tidak bisa merubah betapapun sebabnya. Wa kama anna hunaka farqan baina jahlil ajzi wa baina jahlil i'rad ma'al qudrah. Sebagaimana pula di sana ada perbedaan antara kejahilan karena ketidakmampuan, ketidakmungkinan untuk mengangkat kejahilan itu, dan antara kejahilan karena sebab berpaling, memang tidak mau untuk menerima kebenaran itu. Ma'al qudrah, bersamaan adanya kemungkinan untuk dia bisa sampai kepada akses ilmu untuk terangkatnya kejahilan dia. Wa hada wa ghairuhu katsirun mimma la yasa'u hadhihi al-uraiqat dzikruhu. Huwa Ibnu Utsaimin ma alaihi ulama'uhu wa ulama'ul ummah wa da'wah wa a'immatud din min ladun sahabati ila yaumina. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin berada di atas apa yang para ulama beliau berada di atasnya dari ulama umat ini dan a'immatud da'wah. A'immatud da'wah itu murid-murid
madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa a'immatuddin, dari sejak zamannya sahabat sampai hari kita ini. Wa fatawihi fi hada mutawatirah, la yushakkiku fiha illa jahil aw mughrid sahibu hawa. Fatwa beliau itu tersebar luas, tidak meragukan yang demikian itu kecuali orang yang bodoh atau pengekor hawa nafsu. Wallahul hadi. Faminha qauluhu rahimahullahu ta'ala kullu insanin yad'u ghairallahi fa huwa musyrikun billahi syirkan akbar yukhrijuhu minal millah. Di antaranya ucapan Syekh Ibnu Utsaimin di Fatawa Nur 'ala Darb jilid 4 halaman 85, beliau mengatakan secara global, setiap orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah maka dia musyrik kepada Allah dengan kesyirikan akbar, mengeluarkan pelakunya dari agama. Kul termasuk lafaz-lafaz umum, mencakup jahil atau pembangkang atau orang yang mengilmuinya. Ini hukum asalnya seperti itu. Intinya kesimpulan yang bisa kita bahas pada malam hari ini, penjelasan dari Syekh Al-Musallam tentang pandangan Syekh Ibnu Utsaimin terhadap pelaku syirik akbar secara khusus, yaitu untuk jenis penyembah kubur, pengagung orang-orang yang sudah mati. Syekh mengkafirkan mereka secara ta'yin personal individunya dan tidak memberikan udzur atas kejahilan mereka. Naam. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Berikutnya Syekh Al-Musallam membawakan contoh-contoh dari ucapan-ucapan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan permasalahan terkait. Jadi harus paham dulu kaidah dasarnya, gambaran permasalahannya, dan percontohan-percontohan yang dipermisalkan dalam kasus-kasus tertentu. Nah, kaidah dasar ini apabila dipahami, maka insyaallah seseorang tidak akan terombang-ambingkan, terpontang-panting dengan fatwa yang seakan-akan saling bertabrakan, kemudian membenturkan fatwa dari seorang alim. Padahal tidak ada kontradiksi padanya, hanya saja yang kontradiksi itu adalah dirinya yang gagal paham dan jahil murakkab. Dia jahil dan tidak sadar kalau dia itu jahil. Nah, dan ini problem. Orang yang jahil murakkab itu susah untuk diajari dan diberitahu, karena dia nggak sadar kalau dia jahil. Dia merasanya saya berilmu, saya paham masalahnya, sudah paham. Dia tidak sadar kalau dia jahil. Namanya jahil murakkab. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.